Halo netizen yang budiman, kembali lagi dengan saya Narasena. Wah, udah lama banget nih gua nggak bikin konten YouTube ya kan. Terakhir bikin konten YouTube sebelum pandemi kayaknya, Bang. Sebelum pandemi ya. Makanya ini diajakin sama seseorang aja nih yang belum kita kenalin siapa. Jadi mau upload lagi. Ya udah deh, kita kenalin aja nih. Bang, namanya siapa sih? Gue Ray Farandi Pakpahan. Oh, siapa sih? Ray Farandi itu. Pekerjaannya sutradara. Sutradara. Tapi lebih banyak mengerjakan video-video komersil. Lebih banyak mengerjakan video komersil. Nah, sebenarnya secara sutradara film juga ngerjain ya sebenarnya, cuma karirnya sekarang lagi banyaknya ngerjain video komersil. Rezekinya di situ kayaknya ya. Nah, jadi mungkin para netizen mungkin kan belum tahu. Jadi ini adalah sutradara kondang. Jadi kalau misalnya di ruang lingkup industri iklan ini terkenal itu. Jobnya itu padat banget dan susah nih mau ngajak bikin video konten-konten ngobrol gini. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu kerjaan dia tuh apa sih yang udah dia bikin nih. Saya kasih tahu sedikit ya. Oke Bang, kita langsung ngobrol dari pertama deh. Sekarang kan istilahnya lu lagi hot-hotnya, bener nggak sih? Kayak lagi on fire-nya, ya nggak? Ya, bener lumayan ada lah. Nah, kita cerita dulu dari awal. Kan banyak banget nih penonton gue tuh yang emang pengen berkarir di dunia industri ini, karena banyaknya masih teman-teman gue itu yang nonton tuh masih SMA, masih SMP dan masih baru-baru kuliah gitu. Ceritain dong awal masuk ke dunia industri ini tuh gimana sih? Industri iklan ya? Iklan dan ya bisa terjun ke filmnya, film iklan tuh gimana awalnya? Sebenarnya jauh banget ya kalau kita mental ke industri ini. Dulu gue pertama kali masuk itu sebagai artis cilik. Karena didorong sama nyokap gue tuh. Itu mungkin kayaknya sekitar umur umur 7 tahun malah. 7 tahun. Nah, dari situ gue melihat sebuah pekerjaan yang ada di mata gue itu adalah kru film. Makanya akhirnya gue bercita-cita untuk masuk ke industri itu gitu, sebagai kru, bukan sebagai artis malah. Karena abang gue ngeceng-ngecengin gue mulu tuh gitu. Lo mau aja lu dibedakin mulu gitu. Akhirnya gue ngeliat, wah tadinya mau jadi DOP tuh. Wah kayaknya jadi DOP keren ya gitu. Di atas kamera, terus nyuruh-nyuruh orang gitu. Akhirnya waktu itu gue pengen jadi DOP lah. Sampai akhirnya setelah lulus SMA, nyokap gue nanya, lu mau kemana nih gitu. Akhirnya gue memutuskan, oh kayaknya gue masuk IKJ aja deh, karena jalurnya waktu itu kru-kru yang ada di industri tersebut kebanyakan anak IKJ gitu. Sampai sekarang juga kayaknya masih. Sampai sekarang kayaknya 50-50 ya. Mungkin kalau di departemen kamera iya ya kali ya. Cuma kalau departemen lain kayaknya udah mix sih sebenarnya. Udah nggak se-eksklusif dulu lah istilahnya. Benar. Nah dari situ gue mulai kuliah di IKJ semester 1, 2, 3 gue bantuin kamera gitu ya. Terus gue merasa kayaknya nggak sanggup gitu Sen. Angkat lampu gitu ya. Zaman dulu tuh lampunya gede-gede kan.
Balasnya balas kebo itu. Iya, balas kebo gede-gede. Berat banget lagi kan. Terus udah gitu senior kejam-kejam lagi kan dulu ya. Angkat anjing gitu. Iya bang gitu. Akhirnya gue setelah perjalanan itu kayaknya gue nggak mau jadi OP deh. Gue jadi director aja deh, duduk-duduk gitu. Akhirnya memilih jalur tersebut lah sebenarnya. Dan sebenarnya kuliah pun nggak tuntas juga sih sebenarnya. Tapi jangan dicontoh lah, itu sisi buruknya lah ya. Boleh contoh, boleh enggak, bebas itu. Cuma maksudnya gini, jangan sampai teman-teman tuh kayak gini, si A, si B nggak kuliahnya nggak beres aja jadi orang, gue juga berhenti. Maksudnya jangan dijadikan motivasi gitu. Kecuali memang keadaannya karir kalian udah bagus, kuliahnya yang menghambat, nah boleh tuh, ya kan? Ya sebenarnya kalau menurut gue setiap orang punya jalannya masing-masing. Petnya sendiri sih, bisa lo, ya itu nanti lu harus jalanin dulu sih, baru lu bisa memilih dengan baik gitu. Nah artinya lu nggak jadi nih mau jadi DOP, terus pengen ke penyutradaraan. Nah, awal karir lu masuk ke penyutradaraan tuh gimana sih? Awal masuk karirnya itu jadi stepnya dulu kalau di industri lu harus mulai dari bawah kan. Jadi kalau di departemen penyutradaraan itu dari sutradara, terus kemudian ada asisten sutradara pertama, asisten sutradara kedua, terus kemudian ada talent koordinator atau casting director, terus kemudian bawahnya ada talent koordinator. Ini yang ada di field. Nah, gue pertama kali masuk ke industri itu dari situ. Dari talent koordinator. Dari talent koordinator di film. Filmnya itu judulnya Kawin Kontrak. Oh iya, gue nonton ya. Nah dari situ gue jadi additional talent koordinator gitu. Itu tugasnya kalau gue bilang apa yang gue dapet di kampus tuh kayak nggak, anjing nih kok nggak kepake ya gitu. Tugas gue cuma waktu itu mayungin artis, mayungin artis, terus nyiapin dia makan, minum, apa segala macem, schedule-nya dia, ngingetin schedule-nya dia gitu. Dari situ tuh gue ngerasa kok nggak penting ya kuliah gitu. Terus gue tanya gitu, sebenarnya esensinya apa sih gue harus mayungin mereka gitu? Karena itu kan jadi sebuah mental pressure kan, lu udah kuliah di satu institut yang belajarnya teori apa segala macem, terus tiba-tiba bayarnya mahal lagi kan? Nyampe lokasi lu suruh mayungin artis, esensinya apa gitu. Ternyata setelah gue pelajari, oh ini ada yang namanya continuity skin tone gitu. Jadi kalau talentnya lu bayangin 10 hari dia harus syuting di luar, dari range itu lu nggak pernah payungin, ditambah hitam, akhirnya menjadi masalah ketika di editing gitu. Nah dari situ gue mulai belajar, oh ternyata esensinya itu gitu. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang di luar sana nih ya, kan kebanyakan nih sekarang pengennya instan gitu, oh langsung gitu. Ya nggak apa-apa juga sih, gue nggak menyalahkan jalur itu, tapi ketika lo belajar dari bawah mungkin lo bisa mengerti lebih banyak lagi. Nah akhirnya dari talent koordinator itu ya menanjak pelan-pelan lah sebenarnya gitu. Jadi apa dulu nih setelah itu? Setelah gue jadi additional talent coordinator, terus kemudian film kedua gue diminta jadi talent koordinator. Berarti kontak-kontak talent-talent cewek saat itu banyak banget. Nah waktu itu gue kerja sama Multivision Picture nama PH-nya. Jadi semua dari casting, dari hiring talent itu dihandle sama mereka. Nah kita tinggal terima doang di lapangan, jadi orang lapangan banget tuh. Dari situ terus kemudian judul, gue lupa ya judul kedua apa ketiga. Gue beruntung sih, jadi asisten sutradara kedua itu tiba-tiba sakit kuning. Oh ya, hepatitis. Akhirnya gue dinaikkan lah dari talent koordinator jadi asisten sutradara kedua. Yang tugasnya itu? Nah, kalau kedua itu sebenarnya nge-backup first assistant director. Kalau di film tuh berasa banget sih sebenarnya tugasnya. Kalau di iklan nggak terlalu sih sebenarnya. Nah, kalau di second AD itu sebenarnya kita lebih ke membuat call sheet, terus kemudian ngecek semua tugasnya si talent koordinator, terus kemudian nyiapin yang next gitu. Jadi sebenarnya lingkup kerjanya itu di luar set. Kalau second AD gitu. Ya kurang lebih gitu sih. Nah itu jadi second AD bertahan sampai berapa judul tuh Bang?
berapa ya? Kayaknya 3 judul deh. Langsung naik tuh ke first AD? Enggak, itu second. Terus kemudian gue ngerasa, waktu itu gue diajak sama namanya Pak Teddy Suryatmaja. Itu diajak, lu nggak mau nyobain iklan? Akhirnya gue nyobain iklan lah. Jadi first AD? Oh enggak, gue di situ gue nyobain jadi anak produksi. Oh iya. Karena jadi pengen belajar kan. Jadi apa tuh? Itu sebenarnya kayak asisten to directornya dia ya. Oh, ATD gitulah. Iya, jadi kayak nyariin reference, terus Aspri lah kamu. Aspri lah ya. Sebenarnya arahnya lebih ke situ tuh. Jadi dari situ akhirnya gue mencolok lah di iklan gitu. Tahun berapa tuh kira-kira? 2000 berapa tuh? Kalau ngeliat filmnya sih, filmnya setelah Rumah Maida ya. Tahun 2010 kali ya. 2010 udah berarti udah mulai dari ATD itu. Iya. Dari ATD itu. Tapi gue sempat balik ke film juga. Jadi dari iklan tuh, di iklan gue akhirnya jadi dari A2D, terus kemudian jadi production assistant, terus kemudian jadi line producer. Oh, jadi sempat melenceng juga tuh ke produksi. Sempat belok. Sempat belok. Karena waktu itu gue udah mau ujian, harus ngumpulin uang buat ujian. Yang cuannya lebih gede. Produksi waktu itu kan zamannya film ya. Untuk jadi first AD di film dengan bahan baku film di iklan itu sangat sulit. Jadi apa yang bisa gue lakukan waktu itu, ya udah deh gue kerja jadi produksi aja dulu gitu. Nah itu gue bekerja sebagai line producer kayaknya sekitar 2-3 tahun ya. Terus habis itu gue diajak sama, sekarang udah jadi director juga, namanya Ginanti. Itu first AD-nya Mo Brothers. Nah, akhirnya gue bantuin mereka bikin film judulnya Killers. Nah, lu itu jadi line producer. Waktu itu paling muda kali ya di Indonesia waktu itu. Waktu itu gue umur berapa ya? 21 ya kalau nggak salah. Gila. Nah, gitu. Bakar lagi. Berarti sempat melenceng, terus pada akhirnya balik lagi ke iklan jadi first AD ya? Atau langsung first AD? Nah, lama tuh kayaknya ya jadi first AD. Oke, jadi ceritanya gini, di film itu kan gue, maksudnya semua director kayaknya aimingnya pada akhirnya kan membuat film gitu ya. Iya. Waktu itu gue berpikir istilahnya project idealismenya. Iya. Walaupun gue jadi line producer waktu itu, tapi gue berharap gue bisa jump somehow gitu ya, belok lagi nih ke directing di film. Cuma ketika gue ngelihat industrinya waktu pada saat itu ya, wah kayaknya berat ya gitu ya. Maksudnya lo emang harus bener-bener spend waktu buat develop script, terus kemudian lo harus bikin banyak short film gitu. Lo harus punya koneksi budget banget lah, eksklusif gitu ya, industrinya sangat eksklusif. Iya. Gua waktu itu sih emang yang cepet putus asa kali ya namanya. Jadi kayak udahlah, cari duit lagi. Terus kebetulan gua waktu itu harus segera merit gitu karena MBA gitu. Jadi gua harus set gitu kan ya. Ya udahlah gitu. Akhirnya gua balik lagi ke iklan. Terus gue jadi first AD. Iklan jadi first AD itu iklan pertamanya sama siapa tuh? Anjing, udah lupa ya. Jadi sebenarnya kayak on and off gitu loh. Waktu kalau diurut-urut ya. Kayak emang masih mencari jati diri gitu atau gimana maksudnya? Maksudnya waktu pada saat kuliah tuh pun gue sempat jadi first AD gitu. Tapi abis itu off lagi. Kayak gitu sih sebenarnya. Tapi emang yang benar-benar mulai itu setelah gue cabut dari film gitu. Jadi waktu itu kita develop film setahun. Terus gue nggak boleh sebutin sih namanya nih karena jadi waktu itu direkturnya sama produsernya berantem. Kita udah prep setahun. Terus abis itu akhirnya bubar tuh film itu. Itu yang bikin gue benar-benar fuck lah nih film gitu. Gue akhirnya balik lagi ke iklan gitu. Jadi first AD itu? Jadi first AD. Nah, sebagai first AD berarti lu langsung tetap freelance atau in-house atau gimana? Freelance tetap sih. Berarti lu mau jadi first AD itu emang lu harus punya kenalan director dulu gitu nggak sih? Kayak lu kenal sama director ini biar diajak gitu. Jadi first AD atau gimana? Iya sih. Jadi waktu itu ya karena gua kuliah di IKJ.
terus gue banyak teman-teman yang emang kerja di situ di industri itu, akhirnya ya bisa lah somehow connect gitu sama kerjaan yang available gitu. Berapa lama sih lu jadi first AD? Berapa lama ya? 5 tahun gitu nyampe nggak? Enggak sih kayaknya, 3 tahun ya. 3 tahun. Langsung 3 tahun. loncat lagi tuh. Dari situ, dari 3 tahun sih. 2 tahun pertama gue jadi first AD, jadi first AD, terus kemudian gue jadi co-director waktu itu. Yeah. Co-director ada namanya Billy Pauls sama satu lagi namanya, kok gue lupa sih. Adalah satu lagi orang Prancis gitu. Nah, gue ditempel sebagai co-director karena waktu itu mereka produsernya berpikir, oh ini direkturnya agak susah dikontrol, liar, jadi gue disuruh menjadi co-director buat bisa mengassist dia nih, ngejagain budget dan kreatif gitu. Karena kebanyakan director luar itu stubborn, nggak mau denger, pokoknya maunya gue bikin maunya gue lah gitu. Ya gue menghandle dia lah gitu. Nah berarti setelah lu jadi first AD berarti naik kan langsung kan. Nah menurut lu nih, pandangan lu, untuk menjadi seorang sutradara iklan atau film, perlu nggak sih, harus nggak sih jadi Astrada dulu gitu? Karena kalau setahu gua ya, Astrada itu kan teknis banget gitu kerjaannya. Sedangkan kalau sutradara tuh kreatif lah. Betul. Gitu. Perlu nggak sih menurut lu? Sebenarnya balik lagi sih, lu mau jadi director yang seperti apa? Nah, itu dia. Ini jawabannya nggak tahu nih gue. Yang kalau menurut gue ada beberapa klasifikasi director. Yang paling pertama itu director beauty yang emang nice, looknya nice, terus kemudian bisa ngasih lihat karakter-karakter yang ada di dalam filmnya itu menjadi menarik gitu. Nah menurut gue tuh makanya banyak di jalur itu banyak banget director-director yang muncul dari background fotografi. Ya. Banyak tuh akhirnya bisa masuk ke sana gitu. Terus lu mau jadi itu yang tipe pertama. Tipe yang kedua traveler. Banyak banget nih juga youtuber yang tadinya bikin video traveling akhirnya bisa menembus ke dunia komersil karena mereka punya reel yang kayak gitu. Yang ketiga nih sutradara teknis. Nah, sutradara teknis itu apa? Sutradara teknis itu menurut gue sutradara otomotif dan sutradara food. Itu termasuk teknis. Nah, menurut gue kalau lu pernah jadi first AD, lu bisa belajar gimana caranya ngambil gambar-gambar menarik dari barang-barang tersebut gitu. Gitu sih. Perbedaannya dia balik lagi gini, kalau lo mau jadi yang teknis ya lo berarti harus coba gitu. Tapi sebaiknya sih nyoba ya. Nah terus gini kan, karena banyaknya bermunculan sutradara-sutradara yang memang bukan basicnya film, kan secara fundamental mereka kadang ya ada yang nggak ngerti, misalnya cara storytelling, rumus storytelling, terus kayak blocking, screen direction gitu-gitu tuh sebenarnya wajib nggak sih bagi sutradara mampu menguasai, paling nggak paham lah fundamental cara bercerita pada film tuh, untuk di iklan ya, sutradara iklan ya. Nah sebenarnya balik lagi kan ada juga yang emang jobnya storytelling banget gitu, ada juga yang jobnya emang produk banget gitu, atau style banget, lifestyle banget. Nggak perlu sih sebenarnya. Tapi ya maksudnya agensi dan klien pun akan memilih lu ketika lu punya reel atau pekerjaan atau karya yang pernah lu bikin seperti itu, lu akan dapet job yang seperti itu juga. Nggak mungkin lu tiba-tiba dikasih job storytelling tapi reel lu semuanya fashion gitu, nggak mungkin tuh gitu. Nah gimana sih cara jualannya nih? Kita misalnya sebagai pengen bener-bener iklan pertama kali yang mau kita garap, sedangkan kita belum pernah sama sekali ngerjain iklan. Kalau dari sisi sutradara ya, di iklan nih. Iya, yang paling pertama sih kalau gue ya pribadi ya, nggak tahu yang lain. Kalau gue yang paling pertama gue pelajari adalah produknya. Produk ini apa sih, targetnya apa sih, terus kemudian briefnya apa. Apa yang lo mau achieve dari produk ini gitu. Misalkan katakanlah korek nih. Korek ini produknya baru atau lama. Ya. Nah, lo jadi akan tahu nih screen duration dari produk ini harus banyak atau sedikit.
Kalau katakanlah, oh ini produk lama nih, oke, apa yang lo mau omongin? Gue cuma mau ngomongin produk ini akan dipakai oleh orang yang tipikal A. Oh berarti gue lifestyle-nya akan banyak, produknya sedikit gitu. Karena produknya udah cukup dikenal. Sebenarnya dari situ sih berangkatnya, baru kemudian nanti melebar ke sisi-sisi lainnya gitu. Berarti ada caranya juga ya kalau kita pengen ngambil iklan sesuatu yang baru pertama kali kita belum pernah ngerjain gitu sebenarnya kan. Betul. Tapi kalau misalnya dari sisi DOP kan agak susah juga nih. Misalnya belum pernah ngerjain food. Terus director mau nyobain ngajak untuk syuting food. Kalau kita belum punya real food tuh kayaknya agak susah juga tuh masuknya kan kalau jadi DOP ya. Betul. Nah, betul. Kalau misalnya di directing tuh sebenarnya bisa lu secara brainstorming, secara lu menjelaskan konsep lu ke klien itu bisa jadi mereka juga seneng gitu kan. Karena yang penting lu udah punya basic directing gitu. Betul, kan, betul. Kita ngomongin workflow iklan ya kan, lu udah terjun nih sebagai sutradara. Udah berapa lama sih kira-kira? 2 tahun 10 bulan. 11 lah kayaknya ini sutradara. Serius? Iya. Di iklan nih, lagi hot. Sebagai director kan? Sebagai director. 2 tahun 10 bulan. Apa sih yang bikin, menurut lu nih, menurut pandangan lu, kenapa sih Ray Farandi Pakpahani bisa banyak disenengin klien atau agensi nih? Apa menurut lu tuh punya apa sih? Gitu. Menurut lu ya? Menurut gue ya? Nggak tahu. Kalau gue tuh jarang nonton iklan Indonesia. Jarang banget gitu. Maksudnya ngelihat nonton TV sebenarnya jarang gitu. Mungkin nggak tahu ya. Mungkin kalau menurut gue approach-nya yang beda kali ya dari director komersil. Karena gue selalu bilang, gue nggak pernah bilang ini adalah video iklan gitu. Gue selalu bilang ini adalah film 60 second. Ya. Jadi approach gue mungkin di situ yang bikin mereka tertarik ya. Mungkin nggak tahu juga sih. Itu harus tanya agensi. Nah, terus untuk produksi sebuah iklan, lu sebenarnya itu mengerjakan project idealis atau emang lu pure nyari duit aja? Kalau gue ya, setiap gue dapat project yang ada di kepala gue adalah, wah gue bisa belajar di sini, gue bisa coba-coba, maksudnya adalah gue ada teori baru nih, gue coba gitu, dengan gratis. Terus dibayar lagi. jadi gue sangat apa ya, begitu gue dapet job tuh pasti gue mau nyobain ini ya, gue mau nyobain ini gitu. Jadi bisa dikatakan lu selalu memasukkan aspek-aspek idealis lah ke dalam job-job komersil, benar nggak? Iya. Nah kan nggak, karena kalau yang gue tahu kan nggak semua director punya itu dan bisa melakukan itu, benar nggak? Ada yang misalnya pengen masukin idealis udah dipatahin duluan. Kalau menurut gue sebenarnya semua director punya keinginan buat mencoba. Tapi, cuma ada tapinya nih. Iya. Nah, lu kalau udah duduk di bangku director sebenarnya challenge-nya banyak banget ya, dari budget, terus kemudian dari lokasi, dari timing apa segala macam. Nah, sebenarnya lu harus bisa jadi bapak yang bijak lah kalau menurut gue ya. Gimana caranya lu tetap bisa dapat idealisme lu, tapi orang-orang yang bekerja di samping lu ini nggak merasa dibejek gitu. Dibejek tapi nggak berasa dibejek. Gitu sih sebenarnya. Sebenarnya pinter-pinter ngakalin juga sih, Sen. Maksudnya kayak gue punya job yang seperti ini nih, berarti gue butuh support yang seperti ini. Karena pada akhirnya ketika lu mendapatkan sebuah brief atau board, terus kemudian lu kan imajinasi lu berkembang. Kalau gue mikirnya gue itu chef gitu, imajinasi gue berkembang. Oke, gue butuh garamnya berarti dari Sumatera nih, cabenya dari Lombok, ini dari sini gitu. Jadi lu bisa mix and match dan itu jadi yang lo mau gitu. Nah, biasanya nih kalau gue kan berangkatnya dari videografi ya, maksudnya biasa mengerjakan semuanya sendiri dari konsep, editing gitu. Jadi dulu pertama masuk ke industri ini yang semua job desk-nya udah ada orangnya masing-masing, gue agak sulit untuk ngelepas editing biar sini,
produksi sini tuh agak sulit. Nah, kalau sebagai sutradara gimana sih cara lu bisa percaya sama orang? Dan itu tuh sekarang masih banyak tuh yang yang teman-teman yang masih bergelut di dunia videografi yang susah mempercayakan job desk ke orang. Maksudnya udah calling nih sebenarnya, misalnya udah calling DOP, tapi tetap aja pada akhirnya dia juga yang menguasai frame-nya harus gini, lampunya harus gini. Masih banyak gitu. Nah, gimana sih cara lu untuk mempercayai milih bisa gimana ya, bisa berbagi, melepas ya bisa itu tuh. Jadi waktu gue awal-awal ngedirect juga ya gitu sama ya, kayak sama tuh ngomong apalagi sama asisten director gitu ya. Kan gue juga pernah jadi asisten director gitu, gue tahu gimana caranya memaintain speed apa segala macam gitu. Ketika gue duduk di bangku director, anjing kok lama banget ya gitu. Nah, gimana sampai akhirnya gue bisa ngelepas sebenarnya ketika film tersebut jadi, gue review apa yang gue lakukan. Oh, jadi kesalahan gue ini nih karena gue nggak sabar, jadinya begini. Karena ini gue jadi begini gitu. Karena semua pasti ada impactnya gitu di hasil akhir gitu kan. Pasti lo ngerasa, oh iya ya, ngapain ya gue buru-buru gitu. Oh iya ya, ngapain ya gue begini. Oh iya, ngapain gue gitu. Sebenarnya banyak-banyak nonton hasil yang udah lo kerjain aja sih gitu. Jadi lu bakal bisa nge-review ke diri lu sendiri gitu. Dan kayaknya maksudnya ini emang bener-bener harus kita percaya ini ke iya. Gitu. Karena memang itu yang sulit. Misalnya kalau udah biasa ngerjain semuanya sendiri gitu kan, dilepas ke orang tuh kayak nggak percaya, pengennya tuh kita ikut-ikutan juga gitu misalnya gitu kan kebiasaannya. Nah, terus nyeritain dunia iklan itu. Bisa dikatakan hari ini tuh entah apapun ya, entah jadi produser, director, DOP, industri yang menjanjikan saat ini, karena sekarang platformnya tuh banyak banget dan brand itu satu produk banyak opsi iklan ya kan. Bikin iklan buat Instagram, buat TikTok, buat apa segala macam, dan kadang-kadang itu proyeknya beda-beda gitu kan, approach-nya beda-beda. Jadi bisa dikatakan industri yang yang udah mumpuni lah gitu untuk kita pengen nih jadi sutradara iklan tuh masa depannya cerah lah istilahnya ya, jadi sutradara. Nah, mungkin teman-teman belum tahu juga workflow-nya tuh gimana sih iklan tuh biar bisa lu dapet job gitu. Ada project nih nilainya 1 miliar, 2 miliar. Gimana sih cara workflow-nya dari mulai entah itu pitching-nya, itu apanya, gimana sih ceritanya? Oke, jadi biasanya ini kalau dari gue ya, beda lagi nih kalau dari KOL kan tinggal ditelepon klien ya. Kalau gue tuh biasanya, misalnya ada di Jakarta ini kan ada, kalau nggak salah lebih dari 70 PH man di Jakarta ini gitu. Kemarin kan pas pandemi mereka pada ngelis apa segalanya macam lah ya, bikin asosiasi. Ternyata ada lebih dari 70 PH. Nah, gue waktu itu dulu karena gue kenal, jadi gue dikenal mereka lah. Oh, Ray itu udah mulai mendirect project-project iklan gitu. Dan waktu itu gue juga menitipkan reel gue ke beberapa PH. Nah, beberapa PH ini sebenarnya sifatnya menunggu job dari agensi. Nah, ketika klien mau bikin iklan, mereka kan akan kontak agensi advertising. Mereka kontak agensi advertising untuk bikinin konsep sama dimintain cari director. Nah, dari situ si agensi ini menyebar pitching ke PH-PH. Nih ada board nih seperti ini, tolong cariin director. Nah, dari situ sebenarnya nama gue dibawa sama PH nih buat masuk ke pitching dengan agensi. Nah, dari situ sih sebenarnya prosesnya ada dua tuh. Ada yang membuat treatment, ada yang kliennya langsung decide, oke, gue mau si ini dengan budget sekian gitu. Jadi decide udah ngeliat reel lu gitu kan? Iya. Nah, berarti kita intinya udah punya board lah, udah ada gambaran iklannya tuh seperti apa gitu kan? Benar. Nah, berarti lu akan menelaah ulang board itu dan lu modifikasi. Betul. Nggak lu telan mentah-mentah kan? Misalnya dapat board isinya Budi pergi ke pasar, saat pergi ke pasar dia kecopetan. Lu dapat board itu langsung lu eksekusi dengan apa yang itu, enggak kan? Pasti lu modifikasi dulu dong. Iya. Nanti Budi ke pasar pakai apa nih? Motor, sepeda, mobil gitu kan. Nanti sebelum kecopetan pasarnya tuh kayak gimana lu gitu kan istilahnya. Iya. Nah, kalau gue bilang nah ini mungkin salah satu bedanya gue sama, nggak tahu juga sih, nggak tahu. Pokoknya yang ini yang gue lakuin ya. Jadi di era 2 atau 4 tahun terakhir ini sebenarnya komersial itu bergerak ke arah yang realistis.
Lo perhatiin nggak? Iklannya kok iklannya makin lama makin real ya. Maksudnya kehidupan orangnya jelek ya jelek aja gitu. Karena mungkin ada beberapa partnya komedi juga yang akhirnya masuk ke situ dan membuat itu jadi real. Nah, yang gua coba masukin adalah unsur-unsur reality yang ada di cerita tersebut sebenarnya. Selalu itu yang lu masukin reality. Bener, gue pasti akan develop nih karakternya ini siapa ya, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Nah itu setelah lu mempelajari produk, terus lu mencoba mengkonek karakter ini dan si produk tersebut, itu bisa ke-build dengan sendirinya sih sebenarnya. Nah untuk jadi satu buah iklan itu yang paling proper itu waktunya berapa lama sih? Katakanlah TVC 15 atau 30 second gitu. Proper ya? Proper itu menurut gua 4 minggu sih. Minggu pertama itu ngapain biasanya? Minggu pertama itu lu setelah jobnya on, initial brief. Initial brief itu di momen lu bisa tanya segala macam ke agensi, konsep lo apa, terus board lu udah berapa kali revisi. Karena kan nggak mungkin tuh board pertama terus langsung di approve gitu. Board lu apa aja yang udah direvisi sama klien, kenapa, terus kemudian ya itu target market lo gimana, berapa kali airing, yang bakal, kalau gue bertanyanya sampai ke strategi marketing lo gimana nih, lo mau tayang 30 second dulu terus kemudian 15 second atau 15 second doang di TV terus 30 second di YouTube, itu pasti gue tanya karena itu akan berhubungan sama gimana lo nge-treat boardnya gitu. Itu minggu pertama sambil lo bikin namanya director's board. Terus kemudian dari situ kita PPM juga tuh di minggu pertama. Minggu pertama setelah minggu pertama lu PPM sama agensi sama klien, lu bakal dapat notes nih. Notes segala macam deh tuh. Dari talentnya begini, ininya begitu, ininya begitu, ininya begitu. Nah, dari situ minggu kedua tuh udah mulai bergerak tuh. Bergerak artinya di casting, mencari talent, udah ngoling-ngoling, iya, lokasi apa segala macam. Iya, mencari lokasi, terus kemudian lo hunting ke lokasi. Nah di minggu kedua itu juga lo develop look. Jadi dari reference musik apa segala macam itu lo udah, kalau menurut gua udah 80 enggak ya, harusnya udah 90% lah jadi tuh. Secara konsep, look, editingnya mau kayak gimana, semuanya kayak gimana udah clear tuh, masuk ke PPM 2. PPM 2 itu adalah pre-production 2 itu adalah finalize everything. Finalize everything itu dari talentnya begini ya, dari storyboardnya begini ya, oke ya, flow ceritanya udah oke. Terus kemudian masuk ke talentnya ini dipilih apa segala macem, terus kemudian setnya ini, pokoknya udah kelar tuh minggu kedua. Kita pindah tempat karena udah kemagriban, tapi obrolannya masih seru dan kayaknya masih panjang. Jadi kita lanjut, tadi kita lagi ngomongin workflow iklan yang proper itu ada 4 minggu. 1 minggu tadi udah dijelasin kan. Nah ini sekarang lagi mau ngejelasin minggu kedua udah nge-finalize ya PPM. Jadi minggu pertama itu lo first PPM ya. Itu biasanya, nah ini karena kita udah pindah jadi gue panjangin lagi nih ya, gue jelasin lagi dengan detail. Jadi di first PPM itu semuanya bisa terjadi itu. Dari board bisa berubah banyak, project bisa di cancel, ya bisa juga tuh, karena mereka kan beriringan tuh dengan test market, terus research apa segala macam. Nah biasanya pesan-pesan dari research dan segala macamnya ini masuk di first PPM. Itu kayak, oh produknya harus begini ya cara ngomongnya ya, ternyata baru ketahuan. Oh harus begini ya, harus begitu ya gitu. Kayaknya kalau diginiin bagus, gitu-gitu juga yang masuk di situ ya dari klien. Iya, itu first PPM tuh. Nah masuk ke final PPM di minggu kedua, itu setelah lu dapat pesan-pesan dari agensi dan klien, lu baru tuh melihat bentuk gitu dari lokasi. Oh lokasinya yang cocok seperti ini. Oh talentnya yang cocok seperti ini. Terus kemudian kita jualan deh tuh ke klien sama agensi. Ini lokasinya yang menurut kita paling cocok dari target audience, karakter, ini yang paling cocok. Terus kemudian desainnya seperti ini, layoutnya seperti ini, sampai akhirnya di final PPM itu kita finalize lah. Biasanya tuh udah komen-komen dikit doang sih sebenarnya. Oh, nanti ini jangan begini ya gitu, udah detail banget tuh ngomonginnya.
Nah, terus kemudian masuk minggu ketiga itu minggu ke 2,5 sih menurut gue. Minggu ke 2,5 itu syuting. Nah, di proses syuting itu setelah selesai syuting kita masuk ke offline. Offline itu kita, gue jelasin detail aja ya walaupun lo tahu kan. Ini buat yang nonton. Offline itu kita ngejahit gambar tanpa di coloring atau apapun. Tanpa efek, musik masih referensi. Musik masih referensi. Belum ada VO. Belum ada VO, belum ada supers. Supers itu tulisan harga 5.000 gitu tuh, ada harganya 5.000 gitu. Nah, itu biasanya baru ketikan doang tuh dari offline. Setelah offline kita akan present dengan klien. Pertama agency dulu tuh stepnya. Present dengan agency, terus kemudian kita present dengan klien. Terus kemudian setelah offline log masuk ke grading. Itu hampir minggu ketiga ya, itu kita grading. Setelah grading masuk ke online. Nah, online itu tergantung tuh kalau memang projectnya banyak yang harus dibuat di post gitu ya, misalnya kayak oh produknya harus 3D, atau oh ini banyak yang harus ditacap, oh ini harus banyak yang dikerjain di online. Online tuh kayak apa ya, kayak make up sih sebenarnya. Mungkin pengerjaannya akan panjang. Baru setelah online kita masuk ke audio. Itu udah finalize sebenarnya. Jadi ketika grading tuh udah sambil jalan musik juga. Setelah offline lock, gambar udah lock, musik udah mulai kerja. Itu sih sebenarnya. Jadi udah bisa langsung di deliver tuh. Udah bisa langsung di deliver, begitu tayang di Instagram masing-masing. Nah, kan itu yang propernya 4 minggu. Project tercepat yang pernah lu kerjain? Anjing, tercepat ya. Wah, cepet banget sih men, 3 hari pernah. Bikin apa tuh? Telco waktu itu. Telco tuh kayak Telkomsel, Excel kayak gitu-gitu. 3 hari. Itu gimana 3 hari? Nggak tahu gue juga. Pokoknya hari ini di brief, terus kemudian malamnya PPM, besoknya syuting setengah harinya post, terus kemudian hari terakhir udah delivery gitu. Itu benar-benar nggak, tidur adalah keindahan yang hakiki gitu ya. Kalau udah 3 hari gitu ya, wah tidur tuh udah gawat banget dadakan lah pokoknya ya. Ya dadakan, karena kan mereka harus komunikasi dengan cepat ke konsumen supaya nggak diselak brand lain gitu. 3 hari. Nah, kan lu udah ngerjain berbagai macam board, berbagai macam jenis iklan. Kalau boleh milih gitu, board yang kayak gimana sih yang nyeritain cara bercerita yang seperti apa yang paling lu seneng? Gue sebenarnya kalau board nggak pilih-pilih ya. Nah, kalau lu bilang cara menceritakan itu sebenarnya partnya director kan, partnya sutradara lah gitu. Ketika dari agensi kan lu cuma dapat base story-nya doang gitu. Sebenarnya kalau menurut gue semua board itu menantang sih. Maksudnya lu bisa apain aja gitu. Lu bisa bercerita dengan normal, lu bisa bercerita nggak normal, lu bisa bercerita yang edgy gitu. Jadi menurut gue semua board tuh ada tantangannya masing-masing sih. Jadi lu nggak milih, gue lebih suka nih kalau dapat board yang gimana gitu, bikin enggak sih, semua pasti ada tantangannya gitu. Dan kalau menurut gue di komersial itu tantangannya adalah gimana lu bisa jualan nih si cara bercerita lu ke agency di level pertama, klien di level kedua, terus kemudian ada CEO lagi level ketiga, sama pertarungan ketika di editing, bisa nggak ini di treat gitu. Itu sih. Pusing lah, saya nggak keotakan kan. Nah, dari semua board yang lu kerjain, yang paling lu banget tuh iklan apa sih? Boleh Gue disebut banget gak? ya. Yang paling, wah ini gue banget nih. Sebenarnya secara nggak sadar ya, mungkin Gojek Pahala kali ya. Pak, tadi pagi Itu aku dengar Bapak bilang, Bu, dan itu susah diulang ya. Pahala.
pahala. Terus aku tanya ibu, Bapak cari pahala di mana sih? Ibu bilang di jalanan. Aku langsung ambil sepeda cari di jalanan, di pertigaan. Malah ketemu teman-teman aku. Mereka jadi bantuin aku cari pahala. Pas kita cari pahala di pasar, aku dikasih sesuatu. Taunya biji pala. Kita cari ke warung, ketemu. Tapi masa kerupuk? Kayaknya bukan deh. Di jalan pulang, kita lihat pahala. Tiba-tiba ada yang buka topeng. Cari apa, Cok? Serem banget, Pak. Kita semua kabur. Mana si Denny larinya cepet banget lagi. Sampai-sampai Bu Komar jatuh belanjaannya. Terus aku bantuin. Bu Komar bilang, besar pahalamu, nak. Gitu, Pak. Kenapa tuh susah diulang? Semua kebaikan yang kamu lakukan itu Susah diulangnya kenapa? berbuah pahala. Yuk Nggak tahu kita ya. cari pahala. Susah diulang itu karena aspek di dalam film kan itu banyak banget ya. Ada set, ada talent, ada pergerakan kamera, ada lensa, ada lighting, ada segala macam gitu. Ada banyak banget gitu ya di situ. Waktu itu gue membuat Gojek Pahala dengan jujur aja gitu, natural aja gitu, ngeflow aja gitu, nggak ada mikir apa-apa gitu. Itu susah sih. Jadi istilahnya kalau lu bisa dapat project yang begitu lagi, belum tentu lu bisa seluwes itu ngerjainnya, all out itu gitu atau gimana? Iya, betul. Nah, tapi kan lu bisa ngerjain all out itu tipsnya gimana? Kan biasanya banyak yang punya keterbatasan gitu. Ya entah konsep dari klien, ya entah budget dan lain-lain. Gimana sih cara ngakalin segala keterbatasan itu biar lu ngerjainnya bisa all out kayak si Gojek itu? Niat sih. Niat aja dulu sih sebenarnya. Dari ya maksudnya kayak gue mengerjakan itu waktu itu gue bener-bener researchnya tuh turun ke jalan, bukan turun ke jalan. Gue bener-bener datengin orang-orang yang rumahnya, orang-orang yang bekerja di Gojek tuh rumahnya gimana sih gitu. Itu gue lakuin dan itu nggak sekali 2 kali sampai 4 kali itu. Gue ke lokasi itu, gue duduk di situ, gue ngerokok di situ, gue mikir apa segala macam. Itu belum, boardnya belum ada ya. Sampai boardnya jadi tuh gue bolak-baliknya sering banget ke situ gitu. Jadi kalau menurut gue kalau lo mau bikin sesuatu yang wow itu kayaknya susah deh. Tapi lo bikin sesuatu yang paling pertama menurut gue paling niat sih. Dan paling jujur gitu Mas. Iya, lu niat aja dulu gitu. Gue pengen bener-bener menceritakan ini dengan baik dan benar gitu. Karena kan sebenarnya audio visual kan soal komunikasi kan. Gimana kita berkomunikasi dengan penonton gitu. Dengan medium visual dan audio ini gitu. Nah, kan sekarang director udah banyak banget nih di Jakarta. Ya, mungkin ada 100 lebih lah ya. Iya, ada. Ada 100 lebih director. Lu selalu mikir gini gak sih? Gimana cara lu berjualan biar lu nih beda gitu. Lu nih orang nyari lu gitu. Cara berjualan lu mikirin strategi marketing menjual diri lu sendiri tuh gimana sih? Ada nggak sih tips? Kalau nggak tips nih buat temen-temen gitu biar kalau menurut gue yang paling pertama lu harus sadarin adalah oh gue ini spesial. Ya kan nggak ada kan Sena di dunia ini. Apa lu punya kembaran enggak ya? Enggak kan? Kalau punya kembaran beda lagi tuh ceritanya mungkin. Ya lu harus berpikir, oh gue ini spesial. Apa yang membuat gue spesial adalah ya lu lihat lagi ke dalam diri lu masing-masing gitu. Oh gue spesial karena gue begini, karena gue begini. Sebenarnya lu harus ya ngeliat ke dalam sih, mengerti kalau lu itu kelebihannya apa. Terus lu sukanya dulu apa sih sebenarnya gitu. Itu yang akan membuat lo berbeda dengan yang lain gitu. Nah, jadi background personal dari seorang sutradara itu berpengaruh nggak sih sebenarnya terhadap karya? Oh ngaruh ngaruh kayak banget. Misalnya nih, lu misalnya dulunya katakanlah main motor atau main otomotif gitu. Ketika lu ngerjain otomotif, treatmentnya akan lebih di atas director yang nggak punya background otomotif sama sekali gitu. Iya ngaruh banget sih sebenarnya. Kayak let's say kayak yang gua nggak pernah kerjain adalah iklan kosmetik gitu karena gua nggak into sama kosmetik gitu. Gua nggak into sama sesuatu yang itu gua nggak bisa tuh gitu. Kayak gini dong gitu kan ada tuh yang bisa gitu. Gua nggak bisa gitu dan gua sangat appreciate. Oh iya gua nggak bisa ngerjain itu. Gua sadar diri gitu. Gua nggak akan nge-push ke situ gitu. Tapi lu nggak mau mencoba?
mencoba. Udah nyoba sih, jadi kayaknya enggak deh, kayaknya jangan deh. Nah, terus gue mau nanya lagi tentang bagaimana cara mencari solusi gitu ke klien, ke agency yang untuk fightingnya tuh gimana? Karena kalau gue lebih sering ketemu director baru gitu kan, karena ya gue juga masih baru. Jadi kadang-kadang produser diloncatin, director diloncatin, agency langsung datang ke kamera, Mas ininya gini. Nah, gimana untuk biar itu nggak terjadi? Sebenarnya itu nggak boleh kan, kayak itu agensi langsung loncat ke DP yang minta kan, itu kan maksudnya harusnya udah dikomunikasikan dulu ke produser atau ke director baru ke kita gitu, ke tim kamera gitu. Biar nggak itu terjadi tuh sebenarnya harusnya gimana sih dari awal tuh? Berarti itu ada kesalahan dari awal entah gimana kan sampai istilahnya director powernya kurang, bener nggak? Bener dong, jadi sampai bisa diloncatin gitu tuh. Bukan, sebenarnya kalau menurut gue bukan power sih. Yang paling lo pertama harus sadarin adalah ketika lo jadi direktur komersial ya. Ini agak sedih sebenarnya. Ketika lo menjadi direktur komersial, yang lo harus pikirin pertama adalah lo menempatkan diri lo ke klien dan agensi sebagai pelayan. Lo tuh pelayan mereka, men. Lo paling rendah di antara mereka. Lo melayani idenya mereka untuk menjadi sebuah produk. Nah, dari situ ketika lo membuka diri lo sebagai pelayan, ya pelayan kan lu mau diomongin apa aja lu terima kan. Nah lu tinggal milih nih, lu mau jadi pelayan yang iya oke lu jalanin aja, atau lu pelayan yang bisa berkomunikasi. Menurut gua kalau dari kasus lu itu mungkin direkturnya atau sutradaranya kurang bisa menerima, atau mungkin komunikasinya kurang lancar, yang pada akhirnya membuat klien atau agensi itu langsung ke lu gitu, ke kamera, Mas tolong gini-gini dong gitu. Mungkin karena itu gitu. Kalau gue sih mikirnya ya lu harus membuka diri selebar-lebarnya, karena nggak bisa kita hindari sebenarnya sekarang semua referensi ada di YouTube, bener nggak? Lu buka YouTube, cet Mas kayak gini ya gitu. Nah tapi kan apakah harus kayak gini atau kayak gitu kan tergantung komunikasi lu selama PPM, dari initial brief, final PPM. Nah menurut gue disitulah proses lu harus bisa kawin dengan agensi dan klien gitu. Apa lu ada unek-unek yang mau lu sampaikan gak sih, kayak apa yang tips tentang tips aja kali ya. Tips udah link ya. Oke. Jadi sebenarnya director komersil itu ilmunya terbagi dua kalau menurut gue. Yang paling pertama adalah ilmu perfilman ya gitu ya. Gimana lu bikin itu segala macam, sama ilmu komunikasi sih menurut gue dengan klien dan agensi tadi gitu. Balik lagi kalau lu itu sebenarnya adalah pelayan gitu, lu tuh pembantu gitu, lu harus membantu mereka memberikan solusi. Ini sebenarnya dapatnya juga dari ada direktur namanya Dedi Pansopi atau Romo. Nah itu dia, gue dari ngobrol sama dia jadi tahu, oh iya bener juga gitu. Kalau lu udah punya pemikiran seperti itu, karena kan sebenarnya kalau kita mikir, wah director tuh yang maha gitu ya, terserah lo mau ngapain gitu. Tapi ketika ada klien dan agensi, sebenarnya lo nggak di situ lagi gitu. Lo harus bisa menempatkan diri ketika lo ngomong sama mereka, lo adalah pembantunya mereka. Terus kemudian ketika lo di set, lo adalah bapaknya anak-anak ini gitu, buat mengarahkan ini kira-kira mau kemana lagi ya gitu sih. Nah kalau misalnya kita tarik mundur lah, misalnya 5-10 tahun ke belakang, apa yang pengen lo rubah? Yang pengen gue rubah? Nggak ada sih. Berarti udah berarti lo udah sekarang udah emang menikmati apa yang lo perjuangkan 5-10 tahun ke belakang? Ya cukup enjoy sih sebenarnya. Nah, lo punya harapan lagi nggak sih ke depannya, kayak lo misalnya pengen bikin film panjang yang kayak gimana atau apa? Bikin film sih pasti pengen banget ya. Cuma mungkin ketika gue di komersil ini ya, kalau gue mikirnya lu pengen bikin film kayak apa Re? Film yang laku. Itu aja sih sebenarnya goal gue. Gue nggak ada kayak gue pengen bikin film yang begini. Enggak, gue pengen bikin film yang laku. Itu dulu tuh base-nya tuh. Nanti genrenya apa segala macam sebenarnya itu kan option ya. Tapi ketika lo berpikir, oh gue pengen bikin sesuatu yang bisa disukain banyak orang dulu, mungkin itu bakal jadi
landasan buat lu membuat cerita kayak gimana, ini kayak gimana, itu kayak gimana gitu. Nah, kan kalau di dunia kreatif kayak kita gini tuh ada masa expire-nya lah. Ada emang kita lagi hot-hotnya, ada kita emang lagi menurun-menurunnya. Katakanlah 10 tahun lagi lah, misalnya lu udah nggak se-hot sekarang nih ya. Lu mau ngapain sih? Apakah lu mau jadi ke film aja deh gitu? Gua udah saatnya nih gua ke film nih, karena iklan udah banyak regenerasi baru gitu. Apa lu mau ngapain? Kalau gue sih sebenarnya enjoying every moment aja sih sekarang ya. Belum mikir sampai sejauh itu. Mikir sejauh itu udah, cuma how to tackle-nya juga gue ya yang gue pikirin itu, gue tackle-nya gimana ya? Oh mungkin gini, mungkin gini. Gitu sih sebenarnya. Tapi yang kalau buat untuk memulai dan ketika lu udah emang punya job gitu, ya kadang-kadang kan nggak tahu ya buat orang ketika punya job malah mikirnya yang nanti gitu. Lu pikirin aja dulu yang ini gitu. Yang ini aja dulu lu bikin perfect, lu bikin bagus sesuai kemauan lu. Baru nanti mikirin yang next gitu. Karena menurut gua buat freelancer gitu ya, director freelance, setiap job itu adalah portofolio lu yang terakhir. Gitu. Ketika lo failed di sini berarti lo akan susah nih nyari yang baru lagi gitu sebenarnya. Nah honest banget gitu sebenarnya sekarang sih. Lo upload kerjaan di Instagram, besoknya di calling pitching gitu. Se-instan itu sekarang emang. Terus berarti lu cukup nyaman banget gitu ya sama industri iklan ini gitu, nggak pengen gue mau ke film, gue pengennya sebenarnya bikin film kayak gini gitu. Sebenarnya ketika gue dapet tawaran gitu ya sekarang, Ray kerjain film gitu, mungkin gue mikirnya lebih banyak gitu dibanding dulu ya ketika gue belum jadi director komersil gitu. Gue mungkin mikirnya lebih banyak pertimbangan lah, karena setiap gue kerja tuh gue ngerasa gue lebih bego. Kok gue bego ya, gue bikin lagi kok gue tambah bego ya gitu. Gue berpikirnya gitu tuh. Jadi gue terus belajar, gue terus cek lagi apa yang kurang dari yang gue kerjain gitu. Terus balik lagi sih sebenarnya. Jadi istilahnya director iklan sama film itu sebenarnya dua jalan yang berbeda, atau sebenarnya bisa sama-sama aja. Kalau misalnya lu katakanlah lu director iklan sukses, udah pasti lu bisa bikin film bagus. Atau misalnya lu director film sukses keren, udah pasti lu bisa bikin iklan bagus, atau sebenarnya nggak ada hubungannya? Nggak ada hubungannya menurut gue. Berarti emang beda. Dua tipe yang jauh banget, karena di depan mata gue sendiri ya, director film yang oke banget disuruh mengerjakan komersil gitu ya, pas gue liat kok hasilnya gini ya. Terus ada director komersil yang udah wow banget terus bikin film, kok hasilnya filmnya gini ya gitu. Jadi sebenarnya dua tipe yang berbeda sih sebenarnya. Ya kalau kata pembalap, yang satu pembalap motor, yang satu pembalap mobil, sama-sama pembalap, iya, sama-sama betul, kebut-kebutan, betul, tapi beda nih. Betul. Oke. Terus lu kan bekerja dengan banyak orang, mostly setiap project lu milih apa terserah produser, gua make upnya pengen sini, wardrobe-nya pengen sini, DOP-nya pengen sini, orang ini, lu yang milih atau produser sebenarnya? Gue yang milih sih sebenarnya. Tapi ya pasti akan ada bisikan-bisikan budget gitu. Ini budgetnya gini ya gitu. Oke, berarti rangkaiannya begini. Nah, mungkin karena gue pernah jadi line producer iklan, jadi gue ngerti tuh ketika dikasih tahu budgetnya sekian ya gitu. Oh berarti gue bisa begini, gue bisa begini, bisa begini gitu. Sebenarnya kalau menurut gue dua-duanya punya kelebihan sebenarnya. Ketika lu punya budget yang besar, lu bisa bekerja dengan tapi nggak juga sih. Kadang-kadang top list kru yang lu pengen juga sibuk juga gitu. Jadi ya sebenarnya sama aja sih kalau menurut gue. Nah, apa namanya? Kan kadang ada project yang misalnya nggak tahu ya kalau misalnya di level lu ada nggak sih yang kayak Ray, gue ada pitching nih, atau nggak projectnya udah on nih, gitu. Bikin dikasih boardnya, terus tapi krunya dari gue ya, maksudnya
make upnya tuh semua callingan PH, DP-nya callingan PH. Lu oke dengan itu atau lu pasti wah nggak bisa nih atau gimana? Nggak tahu ya, mostly sih dilepasin sih. Lu mau kerja sama siapa gitu. Kalau digituin, ya gue cek dulu ya, gue kenal gak ya orangnya gitu. Atau gue lihat realnya dulu deh gitu. Kalau buat gue yang fundamental adalah produser sih. Ya. Itu yang paling tiang pancang banget gitu ya. Itu nggak bisa ganggu gugat. Wah itu serem sih kalau diganggu gugat tuh. Karena masalahnya mungkin masalahnya bisa melebar ke yang lain gitu kan, benar? Iya karena dia congor loh. Jadi maksudnya dia traffic komunikasi. Dia yang produser tuh yang mewujudkan mimpinya director sebenarnya. Jadi kalau ada trouble di set, lu bisa marah ke produser gitu. Karena produser sebenarnya yang harus mengawasi itu semua gitu sampai akhirnya jadi gitu. Jadi poinnya sebenarnya ya kalau gue produser sih. Nah terus lu kan kalau lu yang gue lihat ya sebagai director bukan director yang kerja sama DP yang itu aja gitu kan. Bukan kebanyakan ya, banyak juga director yang nyaman sama satu DP seringnya ya udah sama itu terus. Nah kalau lu memilih-milih DP itu based by apa sih gitu? Yang paling pertama gue pengen coba itu yang pertama ya. Pengen coba. Oh ini menarik ya dia, angle-nya menarik, warnanya menarik, apa segala macam menarik. Makanya gue pengen coba gitu. Tapi di awal karir sebenarnya enggak tuh. Gue udah mencapai titik pengen nyoba aja sekarang gitu. Kalau di awal karir pengennya sama yang top gitu. Yang aman sebenarnya. Kalau top ya enggak juga, yang aman. Oh ini pilihan aman gue gitu. Kalau sekarang mungkin udah bisa yang wah kayaknya gue pengen nyoba yang ini deh gitu. Karena lu udah bisa ngejaga itu ya, maksudnya ketika si DP A B ini nggak sesuai ekspektasi lu masih bisa ngejagain itu. Iya itu sih. Karena kalau misalnya di awal karir lu juga masih sama-sama belajar banget. Benar. Ketika dapat DP yang istilahnya kurang bisa berabe tuh. Garuk-garuk kepala lu, aduh. Karena gue pernah juga dapet DOP yang anjing parah banget di gambarnya gitu. Lokal, luar men. Orang bule Perancis. Kok gini gambarnya? Jadi gue ya gitulah ya. Udah pengen nyoba-nyoba tapi gue sendiri juga belum firm gitu. Kacau banget gitu. Dan ini nih satu lagi yang menurut gue penting. Ketika lu jangan pernah sakit hati ketika lu di komen kok ini jelek sama agensi sama klien gitu. Karena sebenarnya orang-orang yang jadi klien dan agensi itu memang taste-nya ada gitu. Karena kan mereka sering lihat komersil, mereka sering berproduksi iklan gitu. Kalau lu di komen jelek ya lu telan aja gitu. Oh jelek ya. Makanya setelah itu lu mencoba mengerti apa ya yang ada di kepala dia sampai dia ngomong jelek gitu. Nah waktu itu gue pakai DP-nya salah ya jelek. Ya udah gue telan aja jelek ya emang jelek gimana dong. Mohon maaf ya gitu. Nah ketika pernah nggak lu dapat yang menurut lu nih gambarnya bagus sudah oke banget sesuai taste lu tapi menurut klien atau menurut agensi jelek, pernah juga kayak gitu? Pernah dong, pernah karena mereka kan punya kalau kita tarik ke atas lagi ya misalnya kayak katakanlah Coca-Cola gitu ya. Coca-Cola itu punya brand guideline yang tebelnya segini men. Gila. Itu berarti tuh dari mau dapat project terus pelajari itu semua dong. Iya. Nah, itu Coca-Cola yang memang khusus membuat brand guideline gitu. Mungkin produk-produk lain nggak bikin, tapi mereka sebenarnya punya guideline gitu. Kenapa mereka bilang jelek? Kalau gue selalu mikirnya, oh mungkin bukan jelek yang mereka maksud nggak sesuai dengan brandnya mereka gitu. Ya kadang-kadang kan orang lidahnya lemes aja gitu ya, jelek. Kalau direktur langsung gitu kan. Nah berarti dari banyak DOP yang lu ajak kerja karena sering nyoba lebih banyak puasnya atau lebih banyak kecewanya? Aduh kurang nih gitu. Menurut gue sih jangan pernah puas ya. Berarti ya pasti bisa lebih bagus lagi nih. Iya, makanya menurut gue
relook lagi apa yang lu udah bikin, lu compare dengan, kalau gue ya nggak tahu, kalau gue selalu compare dengan komersil luar gitu. Kenapa ya kok mereka bisa sebagus ini ya? Kenapa ya gue nggak bisa gitu ya? Ini kenapa ya begini? Kenapa begini gitu? Itu menurut gue bisa jadi bahan pembelajaran lu banget buat bisa naik level lagi, memperbaiki lagi sih sebenarnya, lebih yang apa yang lu pengen gitu. Kadang-kadang kan lu dapat reference begini jadinya begitu kan ya, jadi aduh gitu. Nah gini gak sih, kayak lu suka ngebayangin gini gak sih, misalnya lu syutingnya sama gua nih, kalau ini DP-nya bukan si Sena misalnya, pasti gambar gua lebih bagus nih. Lu sering mikir gitu gak sih? Kayak, enggak gitu. Gua kenapa gua ngajak dia? Kenapa gak gua ngajak siapa aja gitu untuk proyek ini? Pernah gitu gak sih? Kayak sedikit menyesal kenapa gak dia. Tapi bukan dalam konotasi gua jelek, maksudnya kayak aduh kurang nih, kayak harusnya padahal lebih cocok kalau ngoling si ini nih. Pernah gitu gak? Kalau gua enggak sih. Kalau gua lebih ke tiap gua bekerja sama orang, yang gua selalu pikirin adalah kenapa ya dia nggak ngeluarin apa yang dia mau gitu. Bukan kenapa ya gua, wah harusnya gua pakai DOP ini, enggak. Kenapa ya dia nggak keluarin realnya dia gitu. Karena menurut gue tiap orang tuh punya karakter, dari DOP, dari art director, dari sampai ke asisten director tuh pun punya karakter gitu. Itu yang ngebantu gue ngewujudin apa yang gue mau gitu. Tapi sentuhan-sentuhan tiap orang ini dari chief lain ini kan penting banget men. Nggak mungkin lah gue misalnya set ini gitu, terus gue bilang sama art director di pojok situ kasih ini ya, di pojok sini kasih ini, kan nggak mungkin, itu sentuhannya dia kan. Nah menurut gue yang gue pengen adalah ketika gue kerja sama DOP A, DOP B, art director A, art director B, wardrobe, makeup, itu yang gue pengen adalah karakternya dia gitu. Apa sih yang jadi karakternya? Karena gue pilih kan based on karakter kan. Oh dia bisa nih karakter ini gitu. Dan menurut lo attitude kerja penting gak sih? Kayak misal lo milih ya DOP lah yang paling gua paham gitu kan. Berapa persen realnya, berapa persen attitude-nya enak kerja? Kalau gue ya real 70-80% kali. Attitude itu mau kayak time mah. Itu terserah first AD. Maksudnya udah beda ranah lagi sebenarnya. Karena bersentuhannya bukan sama lo gitu. Enggak, dia mau anjing-anjing. Ya terserah gue mah, yang penting gak ada urusan sama gue. Nah tapi kan pasti kayak first AD kan pasti ketika gue milih kru tuh selalu ada pertimbangan. Gue kok kerja sama ini begini ya, kok kerja sama ini begini gitu. Ya pasti gue pikirin juga lah timing syuting, terus gue bisa dapat berapa banyak shot gitu. Biar bisa kerja bareng, mungkin kan banyak temen-temen nih calon-calon filmmaker keren yang nonton, calon-calon yang masih kuliah, entah yang masih SMA, di masa depan pengen jadi DOP atau pengen banget nih gue syuting sama Bang Ray setelah melihat reel-reelnya yang keren, pengen gue bikin iklan kayak gitu. Apa yang harus mereka bangun gitu? Entah katakanlah DOP nih. Kan sekarang tuh banyak banget orang-orang yang passion pengen jadi videographer, pengen jadi filmmaker, shooter sebagai DOP. Biar bisa bekerja bareng sama Bang Ray itu harus punya apa dulu? Punya apa ya? Punya reel kali ya. Punya reel sih sebenarnya. Tapi nah ini kan followers tuh banyak nih. Gue titip pesen ya buat orang-orang yang suka DM gue terus bilang, "Bang, calling dong" gitu. Nah gue tuh kadang bingung. Gue ngaling jadi apa ya? Dan itu random banget yang bilang ngaling. Maksudnya entah itu Gaffer, entah itu DP, entah itu enggak, kebanyakan sih mau jadi sutradara ya. Bang calling dong jadi first AD gitu. Nah gue aja nggak kenal dia gitu. Reelsnya aja nggak tahu. Jadi kan agak sulit ya sebenarnya. Nah sebenarnya buat yang nonton nih mungkin ya, sebenarnya gue open banget buat magang. Jadi gue bisa tahu, oh nih orang karakternya begini, karakternya begitu gitu. Karena sebenarnya dari dulu tuh banyak juga tuh yang magang sama gue, terus sekarang udah jadi produser, magang sama gue, terus udah jadi director gitu. Ya sebenarnya gue open buat itu sih. Cuma kalau gue disuruh calling, kayaknya belum ya. Soalnya bingung ya. Gue juga banyak sih yang kayak, "Bang calling dong." Kalau gue sih, gue lebih
ya kenal dulu lah paling enggak. Kita kenalan, ngobrol, tahu oh lu bidangnya apa, baru kita tahu reelsnya, baru kita mau calling kan. Ketika katakanlah misalnya yang lu nggak kenal gitu, terus dia sebenarnya udah jago. Tetap kan kalau lu nggak kenal, lu nggak akan mungkin calling, bener nggak? Iya, sulit sih sebenarnya. Kan kayak kita harus punya hubungan dulu karena pekerjaan ini kan ya kita komunikasinya penting banget nih di pekerjaan ini, bukan kayak kita jual beli yang harus kayak di Tokopedia bodo amat kenal nggak kenal toko lu, yang penting banyak bintangnya gua order, bukan gitu kan? Iya. Toko lu banyak atau nggak banyak bintangnya, tapi kita paham gimana cara lu berjualan, barang apa yang lu jual, baru kita order, bener kan? Karena ujung-ujungnya kan teamwork ya sebenarnya. Buat ngejagain itu sih sebenarnya. Kadang-kadang kita kerjaannya pace-nya cepat banget gitu, butuh yang emang komunikasinya clear gitu. Jadi ya kalau nggak kenal agak susah juga sih sebenarnya. Kecuali di luar negeri ya udah ada agent ya. Kalau luar negeri kan udah kayak ada agent yang bilang oke nih kualitasnya bagus gitu ya. Atau dia kualitas A, kualitas B, kualitas C gitu. Jadi lu udah tahu gitu. Oh gua sama DOP ini aja deh dari agent ini gitu. Jadi udah punya DOP stamp. pun udah ada agentnya ya? Udah dong, udah. Director juga ada sih sebenarnya. Nah, lu syuting itu project paling besar yang pernah lu handle, nilainya berapa? Miliar rupiah. Berapa? Miliar. Project terbesar lu nih. Nggak tahu ya. Mungkin sekitar 3,5 kali ya, 3,5 M-an kali ya. Project terbesar lu nih. Project yang mana tuh? Adalah. Malu nanti kalau yang director lain nonton ya. Malu ya. Terkecil gak ditanya nih? Hah? Terkecil. Terkecil berapa itu? Terkecil gue pernah di angka 100 sampai 70 gitu. Itu TVC. Itu digital awal-awal. Tapi gue emang awal tahun tuh sikat semua, Set. Wah. Gue sikat semua emang. Jadi kerjasamanya sama produser, budget berapa segini, udah sikat aja. Menang kan gitu. Jadi ya mungkin ya yang mau ikutin trik gue ya kalau lu punya, nah enaknya gitu kan kalau lu punya produser yang tetap lu bisa kerja sama gitu sama mereka gitu. Bisa nanya budget, dan kalau menurut produser kurang, kalau menurut lu cukup, sikat aja gitu. Nah, kalau lu kan produser, lu punya sendiri, lu punya satu tim sendiri lah istilahnya. Lu tuh matok fee lu dari awal atau nanti aja deh terakhir misalnya sisa uang produksi atau gimana sih? Lu udah ada rate sih sebenarnya. Lu udah ada rate dari awal. Jadi misalnya ketika katakanlah ngomong budget 10 juta nih budget produksi total. Katakanlah buat lu 1 juta, buat produser 1 juta misalnya. Oh berarti 8 juta produksi nih. Cukup nggak nih gitu ya berarti ya. Oh gua kira kayak misalnya budget nih cuma 10 juta, ya udah kita bikin dulu aja. Misalnya sisanya 1,5 juta, 2 juta baru lu bagi tuh. Enggak gitu berarti. Awal karir gitu. Awal karir udah sikat aja. Ya awal karir sampai nggak cukup hire offline editor ya gue sikat juga gitu. Mau gimana dong? Iya. Sampai kalau gue sih ya sama aja kayak gitu. Budget segitu ya ada banyak lah. Apalagi kalau gue kan merintisnya lama di Bandung kan, ya di Bandung industrinya nggak sebanyak dan semewah di sini. Gitu. Tapi ada ya? Ada. Yang di Bandung besar tuh di sini receh gitu. Bedanya gitu sih. Nah ada tips lagi nggak nih mengenai industri? Kalau nggak apa yang mau lu ceritain lagi? Kalau menurut gue itu sih, kalau ketika lo start over sebagai director, menurut gue jangan pilih-pilih budget sih. Maksudnya sampai sekarang pun gue ketika gue dapet board gitu ya, nih buat para IP ya, buat eksekutif produser nih ya, di PH ya, gue tuh sebenarnya sangat open ketika boardnya menurut gue bisa dimainin, bukan. Jadi gue nggak, menurut gue semua board itu bagus, tapi ketika gue lihat dan gue tahu kliennya, wah ini bisa dimainin nih, wah ini bisa diginiin nih gitu. Gue sebenarnya willing buat nurunin rate pun nggak apa-apa gitu. Maksudnya ya semua kan pada akhirnya akan ngelihat karir lo kan, karya lo kan.
Kalau karya lu bagus ya lu di calling lagi gitu. Nah kadang-kadang karya yang bagus itu bukan datang dari budget yang gede juga gitu. Ternyata budget yang kecil tuh bisa bikin karya yang bagus gitu. Nah, kan pekerjaan besar datang dari pekerjaan-pekerjaan Iya. yang kecil ya kan. Iya. Selama pandemi ini rate lu berkurang nggak? PSBB 1, wah berkurang sih. Berapa persen? Berapa persen ya? Rate dari setiap proyeknya? Job pertama tuh kayaknya hampir Setengahnya? Hampir 35%. Oh, nggak sampai setengahnya? Enggak sih. Terus abis itu job kedua naik dikit gitu. Naiknya dikit banget sih. Berarti memang semua ke impact karena ya sama gitu. Kita pun di tim kamera ya udah susah. Maksudnya rate yang udah kita bangun tuh jarang banget ketemu lagi yang sebelum corona itu. Jadi ya emang harus gitu lagi sama aja kan. Semua pasti duh ini budget corona pasti gitu kan. Budget corona duitnya cuma ada segini gitu. Ya memang berarti semua ke impact. Tapi alhamdulillahnya syutingan masih ada ya. Masih ada sih untungnya ya. Maksudnya buat sebenarnya mungkin karena balik lagi kita nih Indonesia produk lokalnya banyak banget men kalau lo pikir-pikirin ya. Ada Wings Group, ada banyak lah produk Indonesia, ada Orang Tua Group, ada Indofood, itu banyak banget kan. Maksudnya menurut gua ladang di pekerjaan di industri komersial di Indonesia tuh sebenarnya cukup gede banget sih. Gua sangat senang banget ketika ngelihat wah ada direktur baru dengan karakter ini, dia bisa ngebawa ini ke iklan gitu. Gua malah seneng gitu. Bukan kayak anjing kok bagus ya gitu. Gue malah seneng banget. Oh berarti klien kita makin terbuka akan bentuk baru gitu. Klien kita terbuka untuk menerima input-input baru gitu dari sisi kreatif treatment gitu ya. Dari banyaknya brand itu, lu punya nggak satu mimpi? Gue pengen banget bikin iklan kayak gini untuk brand ini. Ada nggak sih? Nike, Adidas, wah pengen banget sih gue. Berarti pengen dengan konsep-konsep yang liar lah bisa dikatakan. Kan iklan-iklan mereka tuh kayak memang nggak ada patokannya lah, bebas gitu kayaknya ya. Karakternya ini banget. Ya, gue pengen banget sih Nike, Adidas, Apple gitu ya. Pengen sih, gak tahu tuh gimana caranya. Syuting, lu udah pernah belum sih syuting di hire sama klien brand luar, syuting di luar sama tim kru luar gitu? Sebagai co-director udah. Itu kemana? Enggak deh, itu brand lokal ya malah. Oh, tapi syutingnya di luar? Syutingnya di luar, Di mana Cape Town. Di Afrika Selatan? Afrika Selatan. Itu bikin apa tuh? Dunhill. Jadi lu pakai tim sana? DOP kayaknya dari Inggris deh waktu itu. DOP-nya Inggris, art directornya dari sana, dari Cape Town, directornya dari Belanda, itu Billy Pauls itu, terus Oh cuma pitchingnya di sini dulu semua, iya. PPM dari sini, terus berangkat di sana. Kenapa syutingnya sampai di Afrika? pengen aja kliennya. Berarti bukan karena tempatnya yang emang tempat yang dicari ada di Afrika? Nah, enggak. Jadi sebenarnya gini nih, indikasi. Dan kenapa Cape Town gitu? Kenapa nggak New York gitu misalnya? Nggak tahu juga ya. Ya karena waktu itu jualannya kita Cape Town sih. Jadi ada indikasi gini nih buat iklan-iklan rokok Indonesia ya. Mereka tuh masih berpikir bahwa oh gue harus syuting di luar. Ada pride yang dijual dari iklan tersebut syuting di luar gitu. Ya ada gitu-gitunya lah gitu. Sampai akhirnya gengsi-gengsian dengan. Iya. Makanya kalau lu perhatiin iklan rokok di Indonesia kebanyakan syuting di luar gitu. Director luar. Director luar, pride. Nggak tahu kenapa juga sih kalau menurut gue ya. Dan lu udah ada terbesit pengen working internationally gitu nggak sih, kayak director luar yang laku di Indonesia gitu? Lu kayak gue pengen Asia Tenggara dulu deh, gue pengen laku nih di Malaysia, di Singapura, di Thailand. Kan karena kita yang lihat sekarang director Malaysia tuh banyak tuh yang laku di sini, director luar tuh banyak, DP dari Malaysia, Bangkok tuh banyak. Masalahnya sebenarnya director Eropa kenapa ke Indonesia komersil ya? Itu karena nggak ada marketnya di sana. Nggak ada kerjaannya di sana, bukan karena dia wow banget sampai akhirnya kerja di sini, enggak, tapi nggak ada kerjaan di sana. Nah Indonesia sebenarnya
balik lagi yang kayak gue bilang tadi, produknya banyak banget men. Dari ya e-commerce banyak. Terus kemudian produk lokalnya banyak gitu. Wings Group, Orang Tua, Indofood tuh banyak banget gitu produknya. Nah buat lo keluar sebenarnya perlu nggak perlu ya gitu ya. Nah director Malaysia, kenapa Malaysia banyak director Malaysia kesini? Sama, balik lagi nggak ada marketnya di sana. Kita kan 280 juta penduduk men, dia cuma berapa juta gitu. Jadi kalau menurut gue perlu nggak gue kesana buat ngebuka market di sana? Menurut gue nggak perlu sih. Tapi ketika nanyain, balik lagi ketika lu pengen ngerjain apa, gue pengen ngerjainnya Apple, gue pengen ngerjainnya Nike, Adidas gitu. Nah tapi kan untuk mencapai ke sana lu harus bisa jualan paling nggak misalnya Apple di US lah gitu kan. Nah menurut gue sekarang kan udah eranya Instagram, internet bla 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 ya, lu bisa aja nyampe ke sana itu somehow pasti ada aja lah jalannya gitu. Kalau rajin nge-email orang marketingnya bener Apple itu. Kalau enggak ya sebenarnya kan kalau di luar jalurnya agent kan, yang bakal jualin lu tuh agent gitu ya, somehow pasti dengan hashtag menawan gitu ya di Instagram, somehow bisa aja tuh lo dapet agent luar gitu. Ya kebanyakan juga youtubers tuh kan dapat project dari brand-brand gede, youtubers sih dari situ kan, kayak tiba-tiba misalnya ada youtubers traveling nih, misalnya siapa Vic, Sam Calder, tiba-tiba apa brand luar ngontak gitu untuk bikin divisinya mereka gitu sih bisa sebenarnya dari jalur YouTube tuh bisa. Makanya kalau misalnya lu bikin YouTube tuh bisa kerennya lu misalnya membedah setiap karya yang lu bikin. Katakanlah iklan lu yang terakhir apa Vivo. Handphone. Lu bedah tuh misalnya. Episode 1 misalnya lu bikin dalam 3 episode. Itu bisa jadi keren dan itu bisa membuka juga buat jualan lu entah ke klien luar negeri atau apa kan. Gue bikin ini tuh gini treatmentnya. Itu bisa sih, itu keren sih. Cuma emang ribet pasti produksinya. Karena lu pasti membedah ulang karya lu. Pertama lu dapat board gini kan, nah lu bisa bercerita, bisa tuh buat jualan. Maksudnya itu sangat bisa banget untuk jualan ke orang-orang yang bukan di ruang lingkup lu sekarang gitu kan. Ketika entahlah random ada perusahaan baru datang mau di Indonesia, lihat wah ada nih YouTubers ternyata dia director juga, keren, langsung aja kan gitu juga mungkin banget terjadi kan. Itu sebenarnya yang gue coba bikin sih, maksudnya gue coba latihan nih. Dari Instagram itu gue ceritain Dibedah gitu kan. Dibedah ini dari brief sampai akhirnya jadi itu gimana gitu. Ya. Itu menarik dibikin YouTube kayak podcast. Ini frame by frame kan. Wanjing frame. Kenapa bikinnya gini, dapat boardnya awal bercerita. Mungkin ya cuma memang nggak bisa kayaknya semua kontennya kayak gitu karena pasti minoritas banget, kayak harus ada generalnya ketika membahas yang generalnya, cara membuat iklan dengan mudah. Nah itu kan ngomongin yang dasar-dasarnya banget lah, yang orang awam tuh bakal ngerti gitu. Cuma nanti ada, karena youtuber sukses yang ngomongin filmmaking di luar tuh kebanyakan gitu, kebanyakan ngomongin yang dasar-dasarnya banget gitu, yang orang awam ngerti, dia udah viral, baru kesininya dia tajemin lagi. Berarti lu juga pengen bikin YouTube. Sebenarnya YouTube-nya udah ada ya, Ray Farandi Pakpahan. Nanti lah di awal gua ini subscribe YouTube-nya. Ray Farandi Pakpahan. Nanti mungkin bahkan lebih banyak konten-konten ngebahas lah ya gitu. Karena kalau shorreel doang mungkin netizen udah sering lihat gitu iklan, nonton YouTube iklan lu pasti muncul juga, apalagi karena gini, algoritma sosial media tuh keren banget. Gua nge-follow lu, gua ngeliat lu. Contoh lah handphone apa-apa. Itu tuh nanti muncul terus tuh iklannya di YouTube gua. Karena gua pernah nonton di lu hashtag pakai apa. Terus muncul tuh. Makanya di YouTube gua nih kalau nonton YouTube pasti munculnya dari iklan-iklan director yang gua follow kebanyakan dan diupdate gitu. Pasti muncul terus tuh. Sampai situ aja pembahasan kita kali ini. Harus di-subscribe YouTube-nya Ray Farandi Pakpahan. Ya mungkin seperti yang disebutkan tadi bakal banyak konten-konten bedah iklan, mudah-mudahan kalau schedule-nya kosong karena sibuk berkutat dengan video komersil. Dan ya bisa di follow juga Instagramnya @rayfarandipakpahan buat yang kepo-kepo sama BTS bikin iklan yang bener tuh kayak gimana sih, iklan-iklan tuh gimana bikinnya dan hasilnya seperti apa, banyak di Instagram dia juga. Ya udah segitu aja, jadi
pantengin terus dan tulis di kolom komentar kekurangan dari konten ini apa, siapa lagi yang harus diajak ngobrol. Ya udah gitu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih juga untuk BSM yang udah minjemin kamera sama alat sound, guys. Dah.